Selamat berjumpa dalam kasih keluarga kudus. Pada hari ini, dalam video ini saya mengajak kita sekalian untuk berbagi pengalaman. Dan dalam bagian yang pertama ini, saya menghadirkan seorang ibu, Bu Iin, yang adalah salah satu umat di paroki Paulus Miki Salatiga, tetapi setiap hari Ibu Iin mengikuti perayaan Ekaristi di Kapel Novisiat di biara kami, Biara Bethlehem Salatiga. Tentunya situasi sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ini membuat semua umat termasuk Bu Iin untuk bersikap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak mengikuti perayaan Ekaristi baik di paroki maupun di biara kami. Dan ini mungkin merupakan pengalaman pertama harus tidak mengikuti, mengadakan kegiatan-kegiatan gereja dan juga tidak mengadakan atau tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Dan pengalaman pertama juga untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Iin akan bersharing mengenai pengalaman itu. Tentunya video ini diambil secara terpisah dan kami tidak berkontak secara langsung, tetapi dengan cara mengirimkan video rekaman sendiri di rumah saja, dan kami mengeditnya menjadi satu kesatuan video yang bisa saudara-saudari saksikan. Baik, kita akan mulai, kita mendengarkan sharing dari Bu Iin yang untuk pertama kali menanggapi situasi sosial saat ini, mengikuti dan mengadakan perayaan Ekaristi dari rumah dan secara live streaming. Bu Iin, selamat berjumpa. Karena keadaan sosial dengan menyebarnya virus COVID-19 ini, saat menjelang Paskah yang lalu, semua gereja dan kegiatan-kegiatan gereja dinyatakan ditutup dan ditiadakan. Apa yang Bu Iin rasakan saat itu? Makasih Romo pertanyaannya. Ya karena keadaan sosial, kegiatan gereja ditutup, ya otomatis yang saya rasakan shock dan sedih ya Romo. Yang biasanya kami berpelayanan di gereja, misa di gereja, dan sekarang kegiatan itu ditiadakan, rasanya seperti nggak percaya kita nggak bisa misa bareng-bareng dengan umat yang lain. Pastinya sedih dan shock banget gitu sih Romo. Ya, ada perasaan sedih, ada perasaan shock karena biasanya berkegiatan di gereja dan biasanya mengadakan pelayanan-pelayanan, tapi hampir 1 bulan ini dinyatakan ditutup dan ditiadakan. Ada perasaan shock dan sedih. Tetapi gereja dan banyak paroki tetap melayani umat dalam keadaan yang terbatas ini. Banyak paroki mengadakan misa secara live streaming dan umat bisa terlibat. Nah, apa tanggapan Bu Iin terhadap pelayanan gereja sekalipun dalam keadaan yang terbatas seperti ini? Mengenai misa live streaming yang diadakan oleh gereja-gereja dan kita sebagai umat, menurut tanggapan saya itu suatu bentuk pelayanan gereja terhadap umat yang tetap memberikan misa maupun secara live kami di rumah masing-masing. Dan karena banyak paroki yang memberikan misa live streaming ini, sisi positif yang dapat saya ambil ya,
kita dapat menyesuaikan waktu kita untuk mengikuti channel yang mana, yang mungkin disesuaikan juga dengan kesiapan hati kita. Jadi tidak terpancang dalam satu waktu tertentu. Dan ini suatu hal yang sedikitlah menghapus kerinduan kami untuk misa di gereja. Meskipun secara hati kecil saya pribadi, saya percaya umat semuanya juga akan merasakan bahwa kerinduan untuk tetap misa di gereja itu selalu ada. Bertemu langsung dengan para imam, dengan sesama umat, bahkan menerima komuni secara langsung, itu suatu kerinduan yang luar biasa. Dan mengenai misa live streaming ini merupakan fasilitas dari gereja untuk kami tetap ikut merasakan kehadiran Tuhan melalui misa live streaming. Demikian, terima kasih. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah pengalaman pertama bagi semua umat termasuk Mbak Iin untuk mengikuti misa secara live streaming. Bagaimana perasaan atau pengalaman Bu Iin ketika mengikuti perayaan Ekaristi atau misa secara live streaming? Mengenai pengalaman mengikuti misa live streaming, yang pertama kali buat saya dan mungkin bagi kita semua ya Romo, itu saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena rasanya seperti gak percaya mengikuti misa dengan cara seperti ini, tanpa melihat altar secara langsung, tanpa melihat salib Tuhan Yesus secara langsung. Ya, meskipun tetap kami siapkan meja dengan tapak putih, dengan lilin bernyala, dengan salib, itu tetap kami siapkan. Cuma rasanya ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang di hati saya. Terlebih mungkin dengan adanya beberapa kendala. Ya, secara sinyal, kami pernah mengikuti channel, tapi ternyata sinyalnya kurang bagus, dan akhirnya kami pun harus menunda mengikuti misa tersebut dan menunggu jam untuk mengikuti channel yang selanjutnya. Terlebih apalagi mengenai misa Trihari Suci. Dan kami merasakan ada suatu deretan misa, ada suatu secara liturgi itu tidak full ya, mungkin karena tidak adanya umat, kami memahami itu. Cuma jadi rasanya ada sesuatu yang benar-benar hilang, sesuatu yang kurang sekali. Yang biasanya kami merayakan misa malam Paskah ya dengan begitu meriah, dengan penuh sukacita, dengan penuh kekusukan, tapi ternyata kami harus mengikuti misa secara live, dan beberapa ada liturgi yang tidak disertakan dalam misa tersebut. Jadinya ada suatu kerinduan yang luar biasa dan kesedihan yang sangat mendalam untuk mengikuti misa live streaming kali ini, gitu loh. Ya, tetap ada perasaan sedih, ada perasaan tidak lengkap, tetapi yang lebih dari itu bahwa percaya Tuhan tetap hadir, dan Tuhan tetap meneguhkan, dan Tuhan tetap menguatkan. Dan yang terakhir nih Bu Iin, ya biasanya Bu Iin menerima komuni setiap hari, dan juga hari Minggu tentunya. Bagaimana dalam situasi seperti ini, dan sekali lagi untuk pertama kali menerima komuni batin? Bagaimana kemudian Bu Iin menghayati itu, menghayati komuni batin, dan pengalaman Mbak Iin sendiri bagaimana itu bisa dibagikan? Adanya keadaan sosial akibat COVID-19 ini saya maknai secara iman saya sebagai seorang Katolik. Saya merasa Tuhan ingin kita itu lebih intens, lebih intim lagi bertemu dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita yang kita harus di rumah setiap hari, kita diajak untuk merenungkan selama ini kita sudah melakukan apa,
bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, terlebih bagi alam semesta. Apa sih yang sudah kita lakukan sampai ini semua terjadi? Itu saya maknai sebagai teguran dari Tuhan, bahwa selama ini mungkin ada sesuatu tindakan yang kita kurang tepat dalam memaknai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan ingin kita lebih berefleksi lagi bagaimana kita mengalami kasih Tuhan, apalagi dalam kondisi seperti ini pun Tuhan itu masih mengasihi kita, dan Tuhan mengajak kita untuk lebih intens lagi bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tidak memikirkan hal-hal duniawi yang lain, tapi kita berserah dan fokus hanya pada Tuhan. Begitu, Romo. Terima kasih Bu Iin atas sharingnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk membagikan pengalaman sekaligus penghayatan iman di tengah-tengah situasi sosial seperti ini. Dan kita berharap, kita berdoa selalu pada kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus, supaya segera kita dibebaskan dari keadaan situasi sosial seperti ini dan penyebaran COVID-19 bisa berakhir. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah obrolan iman kita pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Kita percaya Allah tetap Maha Rahim dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi saudara-saudari yang juga mau bersharing, silakan menghubungi saya secara pribadi. Nanti kita akan berbicara bagaimana teknisnya sehingga video-video selanjutnya bisa diisi oleh saudara-saudari sendiri dalam obrolan iman. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.